Shalom, selamat menikmati hari kelahiran Kristus di bulan Natal ini. Saya percaya peristiwa kelahiran Kristus adalah sebuah peristiwa yang agung, yang mulia, yang akbar bagi seluruh dunia. Olehnya di pagi hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara, ketika kita merayakan Natal atau memperingati hari kelahiran Kristus, apa yang muncul dalam hati kita, apa yang kita pikirkan tentang Natal itu? Saudara, banyak orang berbicara tentang Natal adalah bagaimana tentang hadirnya pohon Natal yang besar atau ornamen-ornamen Natal. Banyak orang berpikir Natal adalah suasana pesta pora, makan minum, buat kue banyak-banyak, atau ada dapat ampau Natal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan makna Natal sesungguhnya, maka ayat ini jelas mengatakan hari ini telah lahir bagimu. Ada dua hal yang kita renungkan, bahwa ketika kita merayakan Natal, ada satu makna yang kemudian kita merenungkan bersama, sekaligus itu akan menjadi sebuah dasar bagi saudara dan saya untuk benar-benar peristiwa Natal akan mengubah kehidupan kita. Yang pertama adalah berbicara tentang makna Natal adalah apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Ayat ini jelas mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ini berbicara tentang apa yang Allah sudah lakukan 2000 lebih tahun yang berlalu, di mana Allah telah menjadi manusia. Kalau kita perhatikan konteks ayat ini, bahwa ayat ini malaikat berbicara kepada para gembala yang dalam kondisi ketakutan ada di padang belantara. Tapi dalam situasi itu, saudara, malaikat datang kepada mereka dan malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Saudara, ini berbicara tentang perbuatan Allah yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Kita tidak pernah membayar Allah supaya Allah menjadi manusia. Kita tidak pernah melakukan sesuatu supaya Allah mau melakukan perbuatan yang besar. Tidak, saudara, dikasih oleh Tuhan. Tetapi Allah telah, saudara perhatikan, hari ini telah lahir bagimu. Peristiwa yang sudah terjadi, bagaimana perbuatan Allah yang besar itu oleh karena kasih-Nya, oleh karena cintanya, oleh karena berharganya, bernilainya hidup kita, sehingga Ia rela datang ke dalam dunia. Yang kedua adalah kita merenungkan adalah makna Natal berbicara tentang apa yang saya harus lakukan di hadapan Tuhan. Tentu bagian ini bukan supaya kita saling membalas begitu ya, sebab akibat. Saudara, apa yang saya harus lakukan di hadapan Allah? Ini berbicara tentang saya mengucap syukur atas karya Allah dalam hidup saya, sehingga saya harus mengisi keselamatan itu. Saya harus mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup saya, dengan melalui cara hidup yang berubah.
Para gembala telah mengalami kasih Tuhan sehingga mereka bersuka cita. Mereka memberitakan perbuatan yang besar. Peristiwa kelahiran Kristus itu menjadi momen penting bagi mereka untuk memberitakan perbuatan Tuhan. Oleh karena itu saudara, di peristiwa Natal ini kita merenungkan dua hal. Yang pertama adalah apa yang Allah sudah lakukan bagi hidup saudara dan hidup saya. Apa yang Allah sudah perbuat bagi keluarga kita. Apa yang sudah Allah perbuat bagi rumah tangga kita, bagi pekerjaan kita, bagi bisnis kita. Apa yang Allah sudah perbuat? Tentu ada banyak Bapak Ibu Saudara, tapi hal yang terbesar dalam sepanjang sejarah adalah Yesus telah lahir bagi saudara dan saya. Berarti karya keselamatan telah dikerjakan. Dan yang kedua adalah apa yang saya harus lakukan atas perbuatan Allah yang besar itu. Maka saya belajar untuk menyatakan kemuliaannya, menyatakan keagungannya, menyatakan kasihnya kepada mereka yang terhilang. Biarkanlah di momen Natal ini, mari bersama-sama kita merenungkan perbuatan Tuhan yang besar. Dan mari kita mengambil satu komitmen untuk kita melakukan segala sesuatu. Kita mau mengucap syukur, kita mau melayani, kita mau bersaksi, kita mau berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Karena Allah telah berbuat dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Natal 25 Desember 2025 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom.